Senyores, senyores, Johnny, my friend, welcome back to my YouTube channel. Kali ini gua akan nge-review Hyundai Stargazer Prime. Oke, jadi di sini ada, ya bang, Hyundai Stargazer Prime 2023 yang baunya masih kayak baru, John. Nih, ini mobil dulu adik gua waktu pertama kali dibeli sama Andre itu sampai dia rela. Andre waktu itu kan sempat pakai Innovanya aja mau dikasih ke adik gue nggak mau karena dia saking cintanya sama Hyundai Stargazer, karena memang mobil ini semenyenangkan itu. Gue sendiri juga pernah punya. Kalau teman-teman ingat dulu gue sempat bikin vlognya Hyundai Stargazer tahun 2022 yang Prime, dan memang banyak sekali beberapa customer atau beberapa penonton juga yang sampai WA, ternyata enak ya memang mobil ini ya, walaupun sebenarnya surprisingly ya it's Hyundai gitu kan, tapi memang Hyundai sudah menunjukkan bakatnya untuk membuat mobil terlebih di Indonesia. Contoh paling simpelnya nih, teknologi dia nih. Ini kalau kita mendekati mobilnya, oh tadi dia langsung kebuka gitu kan Om, cuman ini nggak kebuka, harusnya kebuka Om. Ini gue jadi nggak enak nih ngeliat gini. Tong, udah selesai teleponan? Oh belum, wah baru mau diajakin ngomong. Susah John, teleponnya sibuk. Setiap detik telepon tuh jadi duit dia ya kan. Oke, lanjut. Jadi ada beberapa Stargazer yang memang ada di keluarga Eurohouse. Charles punya satu, adek gue punya satu, dulu gue punya satu, Ko Haris punya satu. Jadi kita udah pernah review juga, Ko Haris punya sama si gue punya, ya kan? Nah ini yang ketiga nih Om, dan ini kebetulan kita jual 2023 kilometer 8000 tipe Prime. Oke, Stargazer sendiri masuk ke Indonesia itu dengan beberapa varian, mulai dari Trend, Essential, Prime sampai ke Stargazer X. Nah makanya kalau kita lihat Stargazer X itu bodinya lebih sporty, dia ada tambahan over fender samping, dia punya wing, lalu di audionya sudah dilengkapi dengan Bose untuk menyesuaikan market yang memang cari mobil-mobil harga segini. Karena kalau kita ngeliat di harga segini itu biasanya rata-rata orang yang pertama kali pengen punya mobil itu biasanya demen, kayak contoh Expander Cross atau nggak mungkin R3 yang XL7 kayak kemarin ya Om ya. Itu mereka semua demen sekali sama beli mobil yang memang crossover modelnya. Jadi makanya Stargazer menyesuaikan market, mereka bikin yang versi varian X masuk ke Indonesia. Tapi lagi-lagi Stargazer ini satu-satunya mobil di kelasnya yang mempunyai varian Captain Seat. Dan kalau menurut gua Captain Seat-nya dia ini sangat nyaman untuk didudukin. Kita coba ya, duduk dulu ya. Nih, gue demen banget sih, apalagi waktu kemarin sempat Pak Joko masih kerja, itu kan dulu gue pakai Stargazer tuh Om. Itu kalau gue disetirin tuh gue suka banget, karena duduk di belakangnya posisinya cukup nyaman. Tuh dia udah ada armrestnya juga, terus di bagian sininya dia banyak sekali kompartemen. Di sini contoh bisa taruh 3 botol. Di sini kita bisa taruh tumbler, cuman kalau tumbler Stanley kayaknya nggak muat karena Stanley itu pantatnya kecil, bodinya gede, nggak muat. Di sini juga sudah dilengkapi dengan table 1, walaupun maksimalnya cuma 3,5 kilo, tapi cukup lah, kayak lo taruh Hawkband gitu kan, nggak berapa gede, nggak nyampe 1 kilo. Ini sama minuman 600 ml bisa gitu. Terus di sini juga ada buat magazine holder, di sini ada buat phone holder, dan juga di sini ada buat USB chargingnya. Ini mobil apa ya menurut gue ya, menyenangkan karena gini, driving positionnya juga enak, nanti akan kita bahas sembari kita bawa. Hanya saja menurut gua yang masih terlihat murah di interiornya itu adalah bagian AC double blowernya. Andai saja dia membuat double blowernya ini di setiap sisi kiri dan kanan, mungkin akan lebih terlihat mewah. Karena ini kalau ini kesannya kayak mobil Kijang kapsul zaman dulu sama Isuzu Panther double blower ya. Iya, modelnya masih begini nih. Kayak Avanza yang kemarin gitu. Cuman mungkin ya namanya kan dia price cutting juga karena dia mau menyesuaikan harga kan. Apalagi kalau kita ngelihat sekarang ini Stargazer baru itu diskonnya sangat menarik. Orang-orang mungkin akan makan diskonnya juga. Dan juga dia ada fitur Blue Link di sini. Jadi kalau kita telepon ke Blue Link, kita pencet di situ, dia akan datang bala bantuan, misalkan lo kempes ban atau apa gitu loh. Cuman gua nggak tahu kalau Stargazer itu gimana, karena kemarin itu gue sempat baca berita kalau lo pakai Hyundai Creta di bawah setahun, mobil lu rusak Om, lu dapat allowance lagi. Kalau misalkan lu ada asuransi itu kalau nggak salah 25 juta atau 30 juta, dan mobil lu akan diganti baru. Kecuali nyawa lu udah hilang ya, mungkin kita nggak tahu, amit-amit cabang bayi jangan sampai gitu ya kan. Tapi misalkan lu selamat dan mobil lu kerusakan lebih dari 70% atau 60%, correct me if I'm wrong, lu dapat penggantinya mobil yang serupa dengan tipe yang serupa di bawah 1 tahun tanpa lu beli asuransi. Gitu dia. Itu makanya salah satunya juga
Dan yang kedua, ketika lu beli unit Stargazer ini, lu kalau gua nggak salah inget lagi, itu ada garansi buyback itu 70% setelah pemakaian beberapa tahun. Itu, makanya gue bilang, Stargazer ini sebenarnya udah memanjakan banyak warga Indonesia. Pinter lah dia. Iya, jadi makanya gue bilang, gue kemarin sempat nyari Stargazer ini kan iseng om. Jadi waktu kemarin Fortuner yang PMJ itu laku, gue pikir, gue cari mobil 200 jutaan, second apa ya? Terus gue lirik lagi kan Stargazer kan. Nah, kemarin gue sempat pikir beli ini, cuman gue sebenarnya pinginnya warnanya silver. Jadi dapetnya putih karena kilometer 8.000 ya udahlah gue pikir buat stok Euro saja. Gitu. Karena begitu lo, gue majuin dulu sedikit, sorry. Oke, kita majuin dulu. Kita lihat ya. Sini om. Yang gue senang dari Stargazer itu sebenarnya dari interior dalam bagian paling belakang. Kalau dari eksterior paling belakang menurut gue fail banget sih. Ya maksudnya bentuknya tuh kayak tokoh hero komik apa ya om? Apa ya? Deadpool atau Ant-Man ya? Iya, Deadpool. Deadpool ya, mirip ya. Nah, cuman kalau malam tuh lampunya H. Cuman ya udahlah ya, harga segini om. Maksud gua dengan kenyamanan yang diberikan di Stargazer ya cukup oke lah. Nih dia, begitu lo tutup lipat baris ketiganya om, ini bisa jadi semi ranjang untuk anak-anak lo yang umur di bawah 5 tahun atau mungkin 6 tahun sekalipun. Karena kemarin itu sempet waktu kita ke Bandung naik Stargazer yang abu-abu, bini gue tidur di belakang fine-fine aja om. Iya kan, cuma tidurnya ngelingker lah gitu ya kan, sama anak gue bertiga om di sini. Lo bisa bayangin nggak bertiga, dan kalau misalkan bangku baris kedua dari situ aja om. Baris keduanya kita lipat. Nah, artinya untuk mini family, lo misalkan lo pengen camper van apa gitu ya kan, lo tinggal mungkin taruh tas di sininya, lo jadiin ranjang, lo bisa tidur di dalam mobil om. Ya kan enak. Di sini ada kompartemen lagi, Memang Stargazer ini dapat dinobatkan banyak sekali kompartemen. Tuh 3 kali 3 6 ya kan, 3 kali 2 6. Belakang ada lagi. Terus duduk di bangku belakangnya. Nah, sekelas mobil gini itu udah bisa di-adjust om. Artinya kan ini udah kayak mobil mahal, kayak Land Cruiser om. Ya. Tuh. Ini di belakangnya masih enak loh. Iya. Ini saingan Toyotanya apa sih? Avanza ya bukan? Veloz, betul. Veloz ya? Iya, Veloz sama Avanza. Berapa? Kan kurang lebih sama om, 300-an juga. Iya, udah Avanza udah nggak 100 jutaan om. Avanza sudah tidak 100 jutaan sayang. Tuh, nih gua misalkan mau tidurin lagi nih. Tuh, masih bisa. Iya. Ini segini loh nih. Iya. Nah, ini mungkin kalau yang tingginya kayak ini mungkin nggak muat om ya. Iya, nggak muat. Iya, nggak muat. Tapi menurut gue ya udah cukup oke lah segini. Bahan joknya, oke, kalau kita bicara bahan jok, sebenarnya yang esensial itu lebih nyaman untuk dipakai. Dia itu bahannya semi fabric, dan ini itu sebenarnya semi kulit. Jadi kalau mungkin lo duduk agak lama ya agak sedikit panas. Tetapi mungkin kelebihannya kalau lo pakai dalam jangka waktu yang lama, jok seperti ini akan lebih nggak cepat rusak. Dan juga yang kedua, lo mau bersihin tuh gampang, lo tinggal kasih pembersih all purpose cleaner, lo lap udah beres gitu loh. Enak John, ini mobil John asli sumpah. 200 jutaan lo bisa naik mobil senyaman ini buat hari-hari dengan konsumsi bahan bakar. Kalau kita bilang 1:20 rasanya enggak. Dulu gue sempat bawa itu paling ngetop itu 1:14. Dengan sekarang harga Pertalite 10.000 ya, artinya kan cukup irit juga. Cuman kita nggak tahu ya ntar Pertalite mesti pakai QR code gimana kan. Cukup kok ini pakai Pertalite. Tuh, ini ada kompartemen lagi gede om. Iya. Hah? Gede nih om. Dulu waktu itu gue sempet taruh audio di sini nih. Jadi ininya gue cabut. Nah, gue pasang audio di sini satu buat subwoofer. Nah, itu udah cukup menurut gue. Cuman memang kalau kita bandingin, Om Ben, bandingin gimana shock suspensi sama kekedapan dibandingkan dengan Innova bekas? Ya nggak bisa sama om. Iya. Karena kualitas mobil ini, lo bisa apple to apple-nya sama mobil yang seharga barunya yang sama. Tapi kalau ditanya, kayak kemarin gue udah sempet nge-review XL7 sama ini, secara bawa driving experience gue lebih demen Stargazer. Soalnya, yang paling menarik dari mobil ini itu adalah di bagian
eksterior depan. Lampunya ini kalau malam atau kalau lagi jalan dia kalau udah masuk gigi D, ini udah nyala DRL ini panjang. Cuman yang sering gue lihat sekarang 2023 gue lihat udah tahun lalu gue lihat belum banyak. Sekarang itu Stargazer yang 2022 itu banyak yang ininya rusak sebelah sini nih. Jadi dia matanya sipit satu. Kalau malam. Nah, di bagian ini untuk low beamnya dan high beam di sini. Ini kalau lo mau upgrade kayak si Otong punya ditambahin Proji 4. Iya. Lebih terang. Tapi kalau lo ganti lampu Stargazer ini, dia tuh udah hampir sama kayak mobil Eropa. Jadi kalau lo nggak CAN bus atau lampu yang memang diperuntukkan dengan watt yang sama, dia akan nyala notifikasi gitu. Yang prime enak, udah ada cruise control, ada blind spot monitor, artinya lo kalau mau bawa keluar kota lo lebih praktis. Yuk, let's go. Oke, kita udah di dalam kabin Hyundai Stargazer. Kompartemennya gede. Dan kalau yang esensial dan tren, dia AC-nya masih model knob 3 biji. Karena ini udah digital dan juga dia soft touch. Artinya lo matinya cuma nggak perlu dipencet ya. Nah, itu udah mati. Terus udah gitu dia punya AC, menurut gua cukup dingin. Dingin banget, asli. Matic-nya juga halus, terus dia punya setir. Setirnya enteng banget, Bos. Enteng banget, enteng banget. Gila, ini buat cewek bawa tuh cocok sekali. Iya. Dulu bini gue sempat ngomong, gila nih mobil enak ya, enteng ya gitu kan. Maksudnya biasanya kan kalau gue di rumah kan kalau ada mobil hanya ada Innova Fortuner untuk hari-hari kan. Jadi begitu dulu gue pakai Stargazer 6 bulan, dia bilang ini mobil enak banget buat hari-hari. Cuman waktu gue ke puncak atau ke Bandung, tenaganya memang agak kedodoran. Ya lo nggak bisa lah ya bedain sama turbo diesel kan. Ini masih ada stikernya juga. 8.760. Gue mau pakai pulang aja tuh sayang, om takut 9.000 ntar om. Iya, Apa-apa. Dia udah ada TPMS-nya juga, udah ada drive mode-nya, ada 4 Eco, normal, sport sama smart. Tapi dia paling bedanya cuman kayak di throttle control-nya aja sih menurut gua. Ada mobil. Nah, dia udah ada pre-collision-nya juga. Jadi kalau misalkan ada motor lewat tiba-tiba om, dia akan ngerem sendiri. Gitu. Ini di sini ada laci kecil penyimpanan. Jadi kalau lo lihat interiornya, lihat eksterior di bagian depan ya, mobil ini tuh udah kesannya tuh udah kayak bukan mobil yang zaman sekarang lagi om ya. Iya. Sampai sekarang pun gue masih cukup amazed sama modelnya, hanya saja why pantatnya itu kayak Pajero. Bukan lah, maksudnya kayak Pajero yang old gini. Ya cukup fail gitu loh, depannya ganteng, belakangnya bisa begitu gitu loh. Itu yang gue masih nggak mengerti juga kan. Tapi lo lihat Stargazer ini sekarang populasinya udah bisa lumayan cukup dilihat. Misalkan lo lihat Avanza sering, ini cukup sering. Bukan belum sampai sering banget ya. Karena menurut gue orang udah mulai noticeable, oh ini mobil ternyata enak gitu ya kan. Nah tuh, feelingnya juga enak. Dia keluar berapa varian warna sih, Bos? Ini, dia keluar warna merah two-tone, hitam, silver, abu-abu, putih. Kalau ada warna hijau gue beli om. Tapi silvernya keren ya? Silvernya keren, makanya gue pingin banget silver. Cuma dari kemarin tuh gue nyesel kemarin ada yang kilometer 9.000 nggak gue beli. Nah baru dia ngomong Stargazer lagi no. Ya kan? Tadi Stargazer lagi. Gue sempat bikin challenge tahun lalu ya, kalau nggak salah. Ada lu nggak sih om waktu bikin vlog? Ada gua, iya. Ada lu kan? Berapa banyak Stargazer yang bisa kita lihat dari tol BSD sampai ke ini? Ternyata lumayan banyak kan? Sekarang kalau kita ngeliat nih, dalam waktu 5 menit berapa Stargazer? Kita udah 2 nih. Selama bikin vlog di dalam komplek baru udah 2 nih John. Jadi menurut gue ini juga banyak dicari orang juga. Karena waktu gue beli mobil ini, itu yang punyanya om, begitu baru iklan, udah langsung ada 10 apa 12 orang yang nanya om. Gitu. Makanya harganya juga mungkin masih masuk ya. Kalau sekarang udah harga showroom deh. Ini nggak apa-apa lah om. Lo beli dari showroom lo lebih trusted. Iya. Kilometernya udah pasti ori. Ini bodinya bagus om. Kemarin gue ngeliat, makanya begitu dikabarin sama mediatornya kan, Koben barangnya bagus nih. Cuman nggak ada silver, adanya putih. Lu mau nggak? Gue deketin dari rumah 15 menit. Ya udah deh, gue pikir gue jalan deh. Cuman begitu gue lihat lagi, kayaknya gue masih tetap pengen silver om. Jadi udah yang ini gue jual aja dulu. Tapi kalau misalkan sebulan 2 bulan nggak laku ya udah gue pakai aja yang ini. Karena pajaknya juga panjang bulan 9. Tinggal di upgrade ininya aja. Jadi kalau lo lihat Stargazer yang 2024
itu dia udah ada yang namanya electric parking brake dan juga ininya panelnya sudah warna hitam dan dia ada modelnya turun begitu. Nah, ini belum. Ini kalau ganti di Hyundai, pertama kali yang ganti itu Om Fitra Eri itu 1 juta sekian. Gue lupa buntutnya berapa, cuman 1 juta sekian. Dan mobil ini masih free ganti oli sampai waktu yang kalau gue nggak salah 3 tahun atau kilometer 80 ribu. Cuman kalau lo ganti ke sana Om, misalkan lo ditawarin kayak ngecek-ngecek apa gitu loh. Kalau lo rasa lo nggak perlu, lo nggak usah bayar. Lo nggak usah ambil. Sama lah kayak lo misalkan free service yang lain pun, mereka juga pasti akan, ya wajar lah namanya nyeles kan Om. Mereka butuh yang, kalau menurut gua nggak apa-apa lo ambil yang paketan gratis aja sudah cukup karena mobil ini nggak rewel kok. Karena kemarin gue sempat lihat yang 70.000 Om, 70.000 gue sampai kaget Om. Hah, 2023 70.000, cuman karena deket kan gue iseng gue lihat, mobilnya masih bagus dan servisnya rapat gitu loh. Cuman ya karena 70.000 gue pikir udahlah, ntar dulu deh. Ribu setirnya masih bagus, joknya masih bagus, bekas cewek yang pakai Om. Emang ada bedanya? Hah? Ada Om, mobilnya harum. Ketawa kamu. Platnya ganjil lagi ya kan. Kalau plat ganjil lebih enak Om, angkanya lebih banyak kok, harinya lebih banyak dibandingkan genap. Aduh enak sih nih mobil Om. Ya buat pesaing Toyota masih bisa bersaing banget lah. Apa? Mobil ini? Secara apa namanya? Durability-nya menurut gue cukup oke sih. Maksudnya ini mobil dengan harga segini, market Indonesia kan cukup luas ya. Maksud gue gini, dengan harga mungkin let's say barunya orang beli 300 juta ya. Lo DP 50 juta atau DP 60 juta, cicilannya tuh masih kebayar Om. Karena menurut gue orang pasti semua kepingin lah ya punya mobil ya. Misalkan lo udah gaji lo udah 10 sampai 15 juta, lo pasti pingin punya mobil yang proper. Lo nggak kepingin beli mobil-mobil yang apa namanya bekas. Karena kan ada orang tipikalnya, gue lebih baik beli mobil baru karena gue merasa gue nggak ngerti beli mobil bekas Om. Oh iya ada, ya kan? Mereka kan pasti punya banyak pilihan di 300 jutaan. Antara either way dia ngambil mobil EV atau enggak mungkin mobil keluarga. Karena kan kalau kita bicara tentang mobil EV sekarang itu 300 jutaan itu ada apa ya, BYD M6 ya kalau nggak salah 399 kalau gue nggak salah ya, gue correct me if I'm wrong. Tapi ini itu tetap masih disegenin sama beberapa kalangan masyarakat karena lu lihat Expander, XL7, Veloz, Avanza, lihat ini mobil masih berkeliaran di mana-mana. Karena ini marketnya itu untuk orang yang pertama kali pingin punya mobil, yang kedua untuk perusahaan, untuk mobil operasional, dan yang ketiga untuk mobil warawiri. Makanya gue bilang ini mobil marketnya masih luas. Jadi ya enak deh Om, bener. Nah yang gini nih. Jadi kalau kita selfie ya ada AC double blower aja ini sih Om, sayangnya itu aja. Iya kan, kalau dia di samping aja, waduh keren banget nih mobil, interiornya perfect. Cuman memang kalau kita bicara tentang kaki-kakinya ya gimana ya Om ya, mobil segini ya lu nggak bisa ekspektasi kaki-kakinya tuh kayak Innova, nggak bisa. Tapi bukan berarti ini mobil nggak enak, tapi lu tidak akan bisa apple to apple mobil ini sama sekelas Innova gitu. Jadi gimana Om? Tertarik untuk nambah cicilan beli ginian? Greco jadi DP Om, bisa. Oh enggak, gua Greco aja. Kalau gratis baru mau ya? Iya, OPG, Om Dimas pecinta gratis. Berarti kalau lo ke tempat dugem lo harus ngelobi dulu dong Om. Lo kan maunya gratis. Enak Jo atau buat warawiri nih. Satu jari itu. Iya, bener-bener nyaman ya. Enak bener dibawa. Keputer Joni, enak Jon buat hari-hari. Gue aja tadi habis naik Innova Ribbon. Naik ini lagi kok enak ya. Cuman memang torsinya nggak bisa lo samain. Kayak misalnya lo kalau mau keluar kota atau mau kemana, tetap masih lebih enak mobil solar gitu. Tapi ya buat hari-hari gini enak lah. Antar anak sekolah, terus lo buat hari-hari ke kantor ya. Gesit, mobilnya gesit. Ukurannya nggak gede, nggak kecil. Cuman interiornya juga luas, karena kan ada juga mobil yang ukuran segini itu dinaikinnya nggak gesit. Lo ngerti nggak maksud gue? Iya. Gitu. Oke. Ini Otong masih telepon ya?
Gila kan? Lalu bayangin kan dari lo awal vlog sampai sekarang masih telepon, John. Makanya gue kadang-kadang suka suruh dia MRI scan otak kan, takut dia apa namanya? Kena radiasi. Kena radiasi. Oke. Tuh, kamera mundurnya juga ini bagus. Oh iya, gue belum mau cerita sedikit. Untuk di kelasnya, dia head unitnya itu sudah Android Auto dan Apple CarPlay wireless. Jadi misalkan lo punya handphone yang ini, handphone gue ada di dalam, itu lo connect, dia udah langsung nyambung ke sini, Om. Oh. Udah gitu di sini juga menunya cukup banyak juga. Ini ada BlueLink-nya juga bisa dikabung di sini. Jadi kayak BlueLink itu lo bisa tahu lo lagi isi bensin atau lagi di mana. Lo bisa locating mobil lo ada di mana, Om. Ini mungkin kalau lo mau beliin istri lo ya kan, lo takut istri lo selingkuh ya kan, diem-diem lo daftar BlueLink, lo jangan kasih tahu dia cara buat belajar ya kan, gitu. Oh ini ada ini juga nih, Om, sorry, valet mode. Oh jadi mungkin kalau pakai valet lo jarak berapa jauh nggak bisa. Kiblatnya apa nih? Oh. Misalkan lo lagi camping, lo nggak tahu, lo bisa tahu arah kiblatnya kemana tuh. Keren ya? Hah? Keren nih mobil. Keren, Om. Banyak fiturnya. Quiet mode. When quiet mode is selected, radio or media is play only in the front seats. Volume will be automatically lowered if the volume is set on higher level. Oh, I see. Jadi kayak misalkan lo lagi nyetir, lo pengen denger lagu, penumpang belakang tidur, lo bisa tetap denger lagu. Oh, gitu. Sound projection ya mungkin kurang lebih sama lah ya. Gitu. Oke. Jadi gitu aja. Lampunya juga bagus tuh, ada apa namanya, illuminationnya. Iya, makanya gue bilang enak John, ini mobil John asli. Cuman entah kenapa ya, maksudnya masih udah makin banyak sih Om tapi yang pakai. Iya. Udah, bye bye.